فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kaidah pertama nanti semua nama Allah. Yang kedua karni nama-nama Allah terdiri dari nama dan sifat. Yang ketiga ada para pekerja ditanya. Malam waktunya jadi pelajar, siang pekerja, malam pelajar. Yang ketiga Abdurrahman. Jika nama Allah mengandung sifat yang muta'addi, maka tetapkan padanya tiga. Yang pertama, hati-hati ngomong, nggak apa-apa. Nanti sekali lagi suruh naik mimbar. Betul. Udah sampai siap kaidah nama yang 7, suruh setoran naik mimbar satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah-kaidah dalam masalah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwasanya semua nama Allah husna. Selesai satu khutbah itu. 5 bawakan khutbah pertama, sisanya 2 lagi khutbah kedua. Ini siap. Amin. Ditetapkan padanya 3 perkara kalau mengandung sifat yang husna, sifat yang muta'addi. Menetapkan nama tersebut sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menetapkan, nggak usah ditetapkan apa sudah mengandung, nggak perlu antum tetapkan. Bagus. Tadi menetapkan nama Allah, menetapkan sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Yang ketiga, menetapkan hukum dan konsekuensinya. Kalau nggak muta'addi, Abu Farhan, kalau nggak muta'addi, bagaimana? Berapa yang ditetapkan? Abu Talha, berapa yang ditetapkan? Langsung saja. Ada 2. Yang pertama, tetapnya nama Allah, tetapnya nama tersebut sebagai nama Allah, tetapnya sifat yang dikandung oleh nama tersebut. Nah, kaidah yang keempat, gimana nama mutazawwijun, sama, tinggal habis. Nah, yang keempat, penunjukan nama Allah Subhanahu wa taala atas zat dan sifatnya itu bisa jadi dengan 3 dalalah, 3 penunjukan. Yang pertama, mutabaqah, tadamun, iltizam. Apa itu mutabaqah? Abdurrahman Usta, Abdurrahman Kabir, ini Ausat. Contohnya Al-Khaliq, kenapa? Artinya menciptakan, udah. Itu. Mana mutabaqahnya? Lutfi, apa artinya mutabaqah? Apa artinya mutabaqah, Azam? Talha, contohnya menciptakan. Abdurrahman Sabir, Asghar, contohnya pas. Musa, contohnya mutabaqah. Wah, kayaknya udah habis suaranya kemarin jelas-jelaskan. Mana lagi? Ipan, mutabaqah.
Raid, mutabaqah. Contohnya. Nah, kenapa al-khaliq ini? Udah. Mana mutabaqah itu? Hah? Hah? Ada sifat khaliq. Balik lagi. Besar. Contoh. Al-khaliq. Kenapa? Mana mutabaqahnya? Menunjukkan zatnya Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan atas sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya ditunjukkan, dikeluarkan semua maknanya. Menunjukkan atas zatnya Allah, Al-Khaliq itu menunjukkan zatnya Allah dan juga menunjukkan sifat apa ini? Al-Khalq, penciptaan. Kita tahu dari nama tersebut, kita keluarkan makna penciptaan dari nama tersebut. Bahwasanya Al-Khaliq menunjukkan Allah punya nama Al-Khaliq, itu menunjukkan zatnya Allah dan menunjukkan sifatnya Allah yang Maha Pencipta. Yang kedua, Nardi, tadammun. Apa artinya? Sisi penunjukan sebuah lafaz. Hah? Dari maknanya. Malah hilang keywordnya. Kata kuncinya malah hilang. Kata paling penting di situ. Korni. Contohnya, wah ini namanya copy paste aja nih, wah main gini. Dede, contohnya. Abdurrahman, contohnya. Nggak apa-apa, ini masih tingkat, ini kitab dasar nih, yang salah nama dan sifat, nggak apa-apa. Baru ya kan, selama ini kita belajar tauhid uluhiyah, ini baru masuk ke bab-bab yang kayak ini, nggak apa-apa, biasa pusing-pusing di awal, asal jangan terus menerus. Nah, apa-apa, yang penting mu'rab masih bisa berubah-berubah akhiran, jangan mabni di atas apa ini, di atas kebingungan, jangan. Nah, contohnya bagus. Contohnya aku nggak nanya definisinya, wis rampung. Contohnya Abdurrahman, Ustaz. Mumin. Wah, berat juga rupanya bapak ini. Wah, nah sama. Contohnya tadamun. Yang tadi saja pakai. Al-Khaliq. Kenapa? Nah, bahwasanya Al-Khaliq menunjukkan zat Allah saja. Titik. Atau Al-Khaliq menunjukkan bahwasanya Allah itu punya sifat mencipta. Titik. Kamu cuma mengeluarkan sebagian apanya? Maknanya saja. Masjid ini terdiri dari pintu. Dari 2 pintu, 3 pintu. Anda berdalil dengan kata masjid untuk menunjukkan adanya pintu. Dalam apa ini namanya? Apakah masjid cuma dari pintu saja? Atau cuma sebagiannya? Sebagiannya saja. Dari kata masjid Anda tahu pasti ada pintu di sana. Ketika mukmin bilang, Ustaz di sana ada masjid baru dibangun. Pasti ada pintunya. Anda menunjukkan dari kata masjid, kan nggak ada cerita pintu kan? Ada dia cerita pintu? Nggak ada. Tapi dari cerita dia tadi masjid, Anda tahu itu pasti ada pintunya. Itu untuk orang keluar apa ini? Masuk. Nggak mungkin orang loncat dari atas naik tangga. Iya kan? Pendalilan anak kan dari kata dia tadi masjid untuk menunjukkan itu ada pintu, ini apa? Secara apa? Secara tabam. Karena anak hanya mengeluarkan sebagian apanya? Sebagian makna dari mas. Jadi itu kan lebih umum daripada itu, lebih lengkap daripada itu. Paham sekarang contohnya? Nah, meja. Keluarkan coba jauh. Catatun, meja, kayu, ada pakunya, ini yang normal-normal saja, nggak usah cerita yang nggak normal. Ada nggak usah pakai ngeyel-ngeyelan. Kok cuma contoh saja pakai ngeyelan repot. Kamu belajar doroba Zaidun Amron, Zaidun menumbuk Amr, kenapa pula ditumbuknya apa salahnya Ustaz? Itu model ngeyelan gini nggak cocok belajar nih. Nah, nanti aja tunggu kau kena pukul baru kasih contoh nahunya bilang. Sudah? Nah. Yang terakhir, yang ketiga, dalam apa namanya? Iltizam apa maknanya? Amin.
Waduh. Nah, Korni. Mana yang di luar lafaz? Contohnya. Gimana ya? Makhluk. Hah? Makhluk sifatnya Allah. Makhluk ciptaannya Allah. Terus mana iltizamnya? Nah, ini lain. Nah, coba lah, terserah lah, ubek-ubek lah itu katanya. Tahu bakar. Dede. Rahman. Wah, ini paling bermanfaat ini dalalah apa ini? Dalalah iltizam. Contohnya Iqbal. Hah? Masjid. Nah, masjid Allah, masjid lagi, ha. Menunjukkan adanya apa ini? Tukang. Iya kan? Nggak mungkin bisa berdiri sendiri apa ini? Masjid. Atau kamu beli, Pak, beli masjid, Pak. Nah, nggak ada. Harus apa? Ada apanya? Tukang. Tapi apakah tukang itu bagian dari masjid? Nah, enggak. Masjid adalah bangunan yang di dalamnya ada tukang. Mana masjid kayak gitu definisinya? Itu di luar apalah? Lafaz. Tapi menunjukkan ada tukang tidak? Menunjukkan ada tukang yang membangun di situ pasti. Pakai dalalah apa namanya? Iltizam. Kalau pakai dalam bab ini, jangan keluar dari bab ini dulu. Kalau keluar dari bab ini nanti gawat. Bab ini yang nggak dipahami, contohnya masjid-masjid, meja-meja semuanya bergawat. Ini mau memahami kaidah ini dulu sekarang dalam terkaitan dengan nama dan sifat. Al-Khaliq. Nama Al-Khaliq menunjukkan atas apa ini? Allah punya kudrah. Punya sifat kemampuan. Punya sifat apa lagi? Ilmu. Nggak mungkin dia bisa mencipta kalau dia nggak punya apa ini? Ilmu. Tapi apakah diambil dari kata Khaliq? Tidak. Kata Khaliq sama sekali nggak ada. Dari istiqomnya, dari pengambilan katanya nggak ada. Khaliq penciptaan sudah. Tapi secara konsekuensinya pasti menunjukkan dia punya apa ini? Punya kudrah, bukannya kehidupan bahkan. Karena yang mati nggak mungkin bisa apa ini? Mencipta. Dan seterusnya dari konsekuensi dari kata Al-Khaliq. Maafun sampai sini? Nanti tanya lagi minggu depan, pada Rabu. Lanjut? Lanjut. Udah berani ya. Bismillahirrahmanirrahim. 12 menit. Murojaah, teman. Tun kena banyak lewat-lewat tadi. Kalau semuanya langsung jawab tadi 5 menit siap murojaah. Iya kan? Masa 5 menit nggak bisa? Dari hari baru belajar terakhir. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin lagi. 5 menit untuk apa ini? Murojaah. Tadi sama anak karena dijelas-jelaskan, diputar-putar, ada yang lewat-lewat. Jadi berapa? 12 menit anak tengok soalnya. Nggak banyak waktunya untuk murojaah ya. Nah, sedikit saja, tinggal luangkan sedikit saja. Nah, selesai. Kita lanjut. Pertemuan yang ke berapa ini? Pertemuan yang ke berapa ini? Pertemuan yang ke-8. Qala rahimahullahu ta'ala, qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Setelah beliau menjelaskan tentang pentingnya kaidah dalalah iltizam ini bagi seorang penuntut ilmu. Dengannya dia bisa mengeluarkan banyak faedah. Dengannya dia bisa banyak mengambil istinbat hukum dari dalil-dalil yang ada. Dari satu dalil dengan iltizam dia bisa mengeluarkan sekian banyak dalil. Tergantung pemahaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, halaman berapa kita lihat? Berapa? 39. Wa'lam, ketahuilah, ilmuilah, ilmuilah. Jadikan ini ilmumu. Ini maknanya. I'lam. Jadikan ini ilmumu. Bagian yang engkau ketahui. Gitu. Berarti kalau udah pakai i'lam beliau, berarti kalau bisa ini jangan sampai enggak tahu.
Walaupun yang lainnya tetap, tapi ketika seorang mengatakan i'lam, berarti dia ingin penekanan. Dia ingin ini harus kamu apa ini? Jadikan bagian dari ilmumu. Ilmui ini. Ketahui ini. Jangan sampai kamu nggak tahu ini. Paham maknanya i'lam? Nah, i'lam, ketahuilah. Ya udah dikasih tahu sama dia, ketahuilah. Nah, kita sebagai murid-murid yang teladan, murid-murid yang berbakti sama beliau, kan murid kita sama beliau ya. Kan berguru sama beliau, sebagai murid yang berbakti kepada beliau, sebagai gurunya kita, ya kita laksanakan perintah beliau ini. Kan perintah ini kan fi'il amar ya. Ketahuilah, i'lam, ilmuilah. Maka jawabannya apa? Siap guru. Iya kan dalam hati. Siap guru, saya akan mengilmuinya. Walaupun nanti akan apa ini? Lupa lagi. Nah iya, namanya ilmu siapa? Ilmu manusia. Awalnya nggak tahu, habis itu apa? Lupa. Nah, sekarang nggak tahu, besok apa? Lupa. Nah, udah tahu belum yang mau diketahui? Belum kan? Belum, nggak tahu berarti kan? Nah, hari ini nggak tahu, lusa hari Rabu apa? Masa lupa? Beliau udah menekankan ini, i'lam, ketahuilah. Annal lazim min qaulillahi ta'ala, bahwasanya kelaziman, keharusan, konsekuensi dari ucapan Allah Subhanahu wa taala wa qauli rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kelaziman ini bukan keumuman, bisa juga maknanya itu ya kan, ini perkara yang lazim, sudah apa ini jadi umum, bukan. Tapi kelaziman sini adalah keharusannya. Kalau begini berarti harusnya kayak gini lanjutannya. Paham ya? Tadi dari kata-kata apa? Iltizam. Kalau ini ada masjid berarti ada apanya? Ada tukangnya. Paham ya? Ini namanya apa? Lazim, iltizam sama. Bahwasanya kelaziman, keharusan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya dari ucapan Allah dan ucapan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, idza sahha, ini syarat. Penting ini tapi. Ini digaris bawahi, nggak bisa sembarangan. Idza sahha ayyakuna laziman, jika dia memang sah sebagai kelazimannya, jangan cuma diakui saja. Ini berarti keharusan ucapanmu ini kayak gini. Enggak, memang inilah lazimnya. Jika dia memang tetap sebagai apanya? Kelaziman. Jika dia memang benar sahha sebagai keharusan dari ucapan Allah dan Rasulnya itu, fahuwa hakun, maka kelazimannya pun adalah dihukumi dengan apa ini? Benar. Ayatnya sudah selesai, benar. Ucapan Allahnya dan ucapan Rasulnya jelas apa ini? Benar. Lazimnya bagaimana? Dihukumi apa? Kita bilang lazimnya, kalau memang betul ini lazimnya, ini pun dihukumi apa ini? Benar. Paham? Nah, misal, contoh gampangnya. Tadi terkait ucapan Allah dan ucapannya apa? Rasul. Kita mau yang lain, biar gampang dulu. Batu loncatannya. Ketika Allah mengatakan bahwasanya mereka kekal di dalam surga selama-lamanya. Di dalam surga mereka kekal di dalamnya selama. Ini kan ucapan Allah. Iya. Kita masuk ucapan Allah saja. Maka konsekuensinya, lazimnya, kalau orang-orangnya, penghuni surganya itu mau dikekalkan di dalam surga, berarti surganya pun pasti apa ini? Kekal. Ini kan lazimnya berarti kan. Nggak mungkin orang yang kekal, surganya nggak apa? Kekal. Setelah berapa tahun surganya apa? Hilang. Mungkin. Sehingga konsekuensinya, karena ada para penghuni surga yang mau dikekalkan, maka surganya pun konsekuensinya pasti apa? Paham ya? Maka kekekalan surga, ini kan lazim dari kekalnya apa ini? Dari kekalnya penghuni surga. Khalidina fiha, ini kan siapanya? Orang. Penghuninya, orang. Konsekuensinya berarti tempat tinggalnya pun juga apa? Kekal juga. Ini memang konsekuensinya kan. Maka ini kita hukumi betul atau salah ini kekekalannya ini. Kalau yang tadi sudah jelas benar, ayatnya memang khalidina fiha apa? Memang betul ayat, nggak usah ditaati lagi, memang pasti hakun. Sekarang kita mau bicara apanya?
kelazimannya ini. Benar atau salah ini kelazimannya? Benar. Paham ya? Ini contohnya. Wadzalika, alasannya kenapa? Lazimnya pun tetap kita benarkan. Kok ikut kita benarkan? Wadzalika li'anna kalam Allah wa rasulihi hakun. Dikarenakan ucapan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah hakun, adalah benar. Dan rumusnya, kaedahnya, walazimul haqqi hakun. Dan kelaziman dari suatu kebenaran adalah apa? Benar. Gak mungkin konsekuensi dari sebuah kebenaran adalah apa ini? Kebatilan, gak mungkin. Ibaratnya kalau pangkalnya, asalnya, bibitnya sudah hakun, maka yang berbuah darinya pun pasti apa ini? Hakun. Gak mungkin nanam padi keluarnya apa ini? Mangga. Gak mungkin. Kalau pangkalnya sudah hakun, yang keluar darinya pun pasti apa ini? Hakun. Paham ya? Nah. Wali'anna Allah Ta'ala. Dan alasan yang kedua sekarang. Dan dikarenakan Allah Ta'ala alimun bima yakunu laziman min kalamihi. Karena Allah tahu tentang kelaziman dari ucapannya. Ketika Allah mengatakan ini, Allah tahu konsekuensi dari ucapan Allah tersebut. Kalau seandainya konsekuensinya batil, Allah nggak akan mengucapkan apa ini? Kalimat tersebut. Nggak mungkin Allah mengucapkan sesuatu yang konsekuensinya adalah menghasilkan apa nanti? Kebatilan. Kalau manusia mungkin tidak. Mungkin. Kenapa? Dia tidak tahu apa konsekuensi dari apanya? Ucapan. Sehingga mungkin nggak dia mengucapkan sesuatu yang konsekuensinya kebatilan. Konsekuensinya bukan ucapannya. Mungkin. Mungkin. Dia bilang, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Mungkin manusia sadar dengan konsekuensi dari apanya? Ucapannya. Konsekuensi dari ucapannya ini berarti mengatakan Abu Thalib apa ini? Sahabat. Karena dia bilang radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi siapa? Betul. Sementara dia bilang tadi Ali bin Abi Thalib. Sehingga Ali dan Abu Thalib, siapanya? Bapaknya. Radhiyallahu. Itu kan konsekuensinya. Paham ya? Mungkin manusia. Mungkin. Kenapa? Dia nggak tahu apanya. Konsekuensi dari ucapannya. Makanya mungkin oleh dia terucap kalimat yang mengandung konsekuensi apa ini? Keliru. Paham ya? Mungkin. Ya dia pun nggak pandai bahasa Arab. Kan sosokan ya. Kadang radhiyallahu anhu, kadang radhiyallahu anha. Laki-laki pun radhiyallahu anha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha. Mau konsekuensinya fatal nggak? Fatal. Konsekuensinya dia nuduh Abu Hurairah apa nanti? Perempuan. Orang dia sendiri nggak pandai bahasa Arab kok. Mungkin nggak? Manusia. Mungkin kenapa? Dia nggak tahu akibat dari konsekuensi apanya. Bisa jadi batil, bisa jadi apa? Manusia wajar. Tapi kalau Allah mungkin enggak. Kenapa? Karena Allah ketika mengucapkan kalimat itu Allah tahu apanya. Kalau seandainya menghasilkan konsekuensi yang batil, nggak mungkin Allah apa? Karena Allah maha tahu. Yang belum terjadi pun Allah tahu. Nggak mungkin. Dari kalamnya Allah itu menghasilkan konsekuensi yang apa? Batil. Maafun sampai sini. Nah. Wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan kalamnya Rasul SAW. Nggak mungkin Rasul apa ini dibiarkan mengucapkan suatu kalimat yang punya konsekuensi makna yang apa ini? Batil. Kalaupun ada maknanya yang batil, konsekuensinya Allah pasti akan menurunkan apa ini? Wahyu. Nggak akan dibiarkan Rasulullah SAW di atas ucapan batil tersebut. Ucapannya mungkin hak, tapi mengandung konsekuensi yang apa nanti? Batil. Nggak mungkin Allah membiarkan beliau. Maafun sampai sini? Nah. Fayakunu muradan. Sehingga jadilah lazimnya tadi termasuk yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika Allah berbicara tentang suatu ucapan dengan suatu ucapan, maka berarti memang Allah menginginkan ucapan tersebut sekaligus Allah menginginkan apanya? Lazimnya. Kenapa? Karena Allah paham apa yang akan menjadi apanya? Lazimnya. Sehingga lazimnya pun diinginkan oleh siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah menginginkan lazimnya itu. Seperti tadi kekekalan surga. Memang Allah menginginkan makna kekekalan apa ini? Surga. Ketika Allah menyatakan bahwasanya penghuni surga akan apa ini? Kekal.
Sekaligus Allah inginkan juga mengatakan bahwasanya apa ini? Tempatnya surganya juga apa ini? Kekal. Dua alasan. Yang pertama apa tadi alasannya? Kenapa lazim dari ucapan Allah dan Rasulnya adalah benar? Karena ucapan Allah dan Rasulnya adalah benar. Sehingga sesuatu yang memang benar jadi lazimnya pasti juga ikut apa ini? Benar. Karena nggak mungkin lazim dari kebenaran adalah apa ini? Kebatilan, nggak mungkin. Peribahasanya nggak mungkin tadi berbuah apa ini? Berbuah jambu. Nggak mungkin. Apa yang menjadi pangkalnya, ya itu yang akan apa nanti? Keluar. Nah, kecuali kalau ada yang nukar bibitmu, ya lain lah. Tadimu dia gitu. Maafun sampai sini. Yang kedua karena Allah Maha mengetahui apa yang akan menjadi konsekuensi dari apanya? Ucapan. Kalau konsekuensinya adalah batil, nggak mungkin Allah mengucapkan kalimat tersebut. Kenapa? Allah tahu bakal menghasilkan konsekuensi yang apa ini? Batil. Begitu pula dengan ucapannya siapa ini? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai yang pertama? Halo? Selesai yang pertama ini? Udah selesai, apa lagi? Masa diulangi lagi? Nggak mungkin. Lanjut. Udah masuk berarti poin yang pertama. I'lam yang pertama. Yang kedua. Wa amma lazim min qauli ahadin. Adapun lazim. Konsekuensi dari ucapan seseorang. Siwa qaulillahi wa rasulihi. Selain ucapan Allah dan Rasulnya. Falahu salasu halat. Maka dia punya 3 keadaan. Tadi satu keadaan saja pun udah setengah mati. Apalagi ini punya berapa? 3 keadaan. Lanjut. 3-tiganya? Udah azan pula. Al-ula yang pertama. Sekarang kita mau berbicara tentang ucapan manusia biasa. Bagaimana lazimnya dia? Dihukumi hak atau batil? Apanya ini sekarang? Lazimnya, ingat. Pembahasan bukan tentang ucapannya. Tapi apanya? Kelaziman dari ucapannya. Dihukumi hak atau dihukumi batil? Ditetapkan bagian dari ucapannya atau tidak kelazimannya tadi? Kayak tadi yang mengatakan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Oh, berarti kau bilang Abu Thalib apa? Ya Syahnu bilang Abu Thalib itu apa ini? Sahabat muslim. Apakah tidak sandarkan ini kepada siapa ini? Dia. Kan ini kan konsekuensinya, bukan ucapan dia nih. Abu Thalib mukmin beriman, ini apa ucapan dia? Tidak, ini apanya dia? Konsekuensi dari ucapan dia tadi, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apakah ini sekarang lazimnya kita sandarkan kepada dia? Kita bilang si fulan mengatakan Abu Thalib apa ini? Mukmin. Apakah kita bilang gitu atau tidak? Enggak ada si fulan tuh bilang gitu. Dia cuma bilang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu apa? Anu udah sampai situ aja hukumi. Enggak usah dihukumi sampai di apa? Dengan konsekuensinya. Ini yang mau dibahas. Paham? Ucapan atau konsekuensi dari ucapan manusia biasa, bukan ucapan Allah, bukan ucapan apa ini? Rasul. Kalau ucapan Allah dan Rasulnya selesai kita. Bahwasanya lazim dari ucapannya adalah apa ini? Benar. Kalau dengan catatan syarat penting tadi apa? Kalau memang itu adalah sebagai apanya? Lazimnya. Kalau enggak, ya enggak. Contoh misalnya, untuk yang pertama. Gak usah lanjut dulu pun enggak apa-apa. Kita perbanyak contoh yang pertama. Dari contoh yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Misal, beliau contohkan. Qaulu ahli ta'til. Ini untuk memahami syarat tadi. Apa tadi syaratnya kata beliau? Idza sahha ayyakuna lazim. Kalau memang itu bisa dijadikan sebagai apanya? Lazimnya. Baru kita katakan itu hak. Contoh ucapan ahli ta'til kepada ahli sunnah. Mereka mengatakan innahu yalzam min isbatis sifat isbatut tamsil. Konsekuensi dari keyakinan kalian wahai ahli sunnah, wahai salafi, bahwasanya menetapkan sifat untuk Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya adalah kalian menetapkan tamsil. Keserupaan, kalian menyamakan Allah dengan apa ini? Makhluk. Itu konsekuensi dari kalian itu, ucapan kalian, keyakinan kalian yang mengatakan bahwasanya Allah punya apa?
sifat. Berarti kalian menyamakan Allah dengan siapa konsekuensinya? Konsekuensinya Ahlussunnah nggak ada bilang gitu. Dia yang mengelazimkan kita, dia ingin menyudutkan kita. Dia bilang, berarti konsekuensi dari ucapanmu itu bahwasanya Allah sama kayak apa? Makhluk. Lu kok bisa? Iya, karena kamu bilang Allah punya sifat dan makhluk juga punya apa? Sifat. Sudah? Nah, maka bagaimana dijawab? Ditolak apanya? Lazimnya itu. Enggak benar lazimmu itu. Aku memang menetapkan untuk Allah apa? Sifat. Tapi enggak ada konsekuensinya, enggak sah konsekuensinya. Bahwasanya kalau menetapkan sifat, berarti menetapkan apa ini? Tamsil, kesamaan dengan makhluk. Loh, kok nggak terima pula kau katanya? Kamu sekarang. Ini sekarang ngomong Ahlussunnah. Sama siapa? Ahli taktil tadi. Sekarang kau lah. Ini udah main sikat-sikatan aja ini. Kau bilang punya sifat wajah. Punya? Ya punya. Wajah kan sifat ya? Sifat dari mana? Kau punya wajah. Ini maaf ya, maaf, afwan. Nah, monyet juga punya apa? Wajah. Apa konsekuensi dari ucapanku yang menetapkan kau punya apa ini? Wajah. Berarti aku menyamakanmu dengan apa ini? Dengan tenyom. Apa kira-kira jawabannya? Oh, nggak mestilah, nggak bisa lah. Apa dia bilang? Oh, beda lah, jelas. Muka aku ganteng kayak gini. Wah, putih, apa mulus, segala macamnya. Nggak ada bubunya. Kok bilang pula sama kayak wajah apa ini? Tenyom. Beda lah. Itulah jawabanku sekarang katanya. Nggak akan sama juga wajahnya Allah dengan wajahnya siapa ini? Nggak akan sama sifatnya Allah dengan sifatnya siapa? Sehingga kalau aku bilang Allah punya sifat, nggak konsekuensinya bahwasanya aku menyamakan Allah dengan apa? Ini batal syarat tadi. Kapan baru bisa jadi lazim yang benar? Kalau memang betul itu apanya? Lazimnya. Sudah? Masuk ini? Masuk. Ini contoh yang nggak terpenuhi apanya? Syaratnya. Itu bukan merupakan apa? Lazimnya. Sehingga jangan mau digiring. Oh iya ya, berarti kok itu ya nggak usah musik. Tetapkan untuk Allah sifat. Wah, langsung kalah satu ronde. Baru di gertak di mob jurus kacangan. Ngeri gua ini lawannya ini. Jurusnya udah ngeri. Padahal ditoyor aja pun langsung tumbang nih. Kenapa? Karena nggak ngerti jurus. Coba ngerti jurus. Langsung apa? Langsung terbang. Mencelat langsung. Selesai yang pertama. Contoh berikutnya. Enak contoh-contoh kayak gini. Cuman siap-siap nanti. Suruh naik mimbar nanti. Contoh yang kedua. Ucapan mereka juga. Ahli takwil. Ahli bid'ah. Mereka mengatakan. Idza atsbata anna Allah yatakallam mata syaa. Kalau engkau menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara kapan saja dia mau. Kapan Allah mau bicara, Allah akan apa? Bicara. Berarti Allah itu hadis. Artinya Allah itu terperbaharui. Enggak kodim dari dulu sudah apa ini? Allahnya pun apa ini? Kenapa? Karena ada sifatnya yang apa ini? Terperbaharui. Kan sifat terperbaharui itu ya. Kapan Allah mau bicara, baru orang munculkan apanya? Pembicaraan. Iya kan? Kan kita bilang, kita keyakinannya kayak gitu. Allah itu kapan saja mau berbicara, dia apa? Akan berbicara. Berarti kan yang sebelumnya nggak ada, jadi apa? Ada, itu namanya hadis. Dari nggak ada, dulunya nggak ada, awalnya nggak ada, jadi apa? Hadis. Kalau sifatnya hadis, berarti yang punya sifat ini pun apa? Hadis. Artinya apa? Terperbaharui apanya? Yang punya sifat. Kalau kamu bilang dia punya sifat yang terperbaharui, maka orang zatnya pun juga berarti terperbaharui. Enggak dari dulu senantiasa apa ini? Ada. Lah, ini lazimnya tidak ini? Enggak, karena ini adalah perbuatan. Sama seperti kamu bilang, sekarang makan, besok enggak apa? Hari ini enggak makan, besok nanti bentar lagi kau apa? Makan. Apakah orang yang terperbaharui? Ini orang yang tadi enggak makan, ini sekarang muncul lagi wujudnya dia. Ini korni yang makan ini, tadi korni yang enggak apa? Karena dia memunculkan perbuatan yang tadi enggak ada. Apakah berarti zatnya juga apa?
Tadi nggak ada, kemudian sekarang apa? Ini korni yang nggak makan tadi. Sekarang pas makan, ini korni yang lain, korni baru ini. Menyesuaikan sekarang. Ini korni yang makan. Iya. Sehingga itu bukan konsekuensi dari apa ini? Keyakinan Ahlussunnah bahwasanya ketika Allah berbicara kapan saja, berarti konsekuensinya zatnya Allahnya pun juga apa ini? Hadis juga. Tidak. Nah. Contoh yang sebagai lazim. Itu tadi yang tidak. Contoh yang lazim. Lazim dari ucapan kalian, konsekuensi dari ucapan kalian, bahwasanya Allah beristiwa dengan zatnya di atas arsy. Ayyakuna lillahi zatan. Kalau kalian yakini Allah istiwa di atas arsy, berarti Allah kalian yakini punya zat. Ada apanya? Zatnya. Karena nggak mungkin dia istiwa di atas arsy kalau dia nggak punya apa? Zat. Apa kita bilang? Kita terima nggak? Kenapa ya? Terus kenapa rupanya? Memang iya. Nggak mungkin nggak ada zatnya dia bisa apa? Istiwa di atas apa? Arsy. Kalau udah disifati di atas arsy pasti ada apanya? Pasti ada zatnya. Oh berarti kau nyamakan Allah dengan makhluk, makhluk juga punya apa? Zat. Lah, jawabannya kayak tadi, balikkan lagi muka monyet tadi. Senjata jurus monyet tadi keluarkan. Enggak sama zatnya Allah dengan zatnya siapa ini? Makhluk. Emang saya akui betul. Saya pegang konsekuensinya itu bahwasanya Allah punya apa ini? Zat. Karena kan pembahasan dari mana ini? Keyakinan Ahlussunnah menetapkan Allah istiwa di atas apa ini? Berarti Allah kamu bilang punya zat. Iya betul. Dan saya berpegangan dengan itu. Karena lazim dari yang hak adalah apa ini? Hak. Saya terima itu. Ya, apa menetapkan untuk Allah apa ini? Zat yang tidak sama dengan zatnya siapa? Makhluk. Nah. Dah, dua itu saja. Satu lagi sebenarnya contoh beliau. Nah. Kalau kamu bilang Allah punya wajah, wahai Ahlussunnah, berarti Allah itu jism. Punya apa ini? Fisik. Punya badan. Punya anggota apa? Tubuh. Kita katakan bahwasanya kata jism, badan, anggota tubuh, ini tidak tetap dari Allah dan juga dari siapa? Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nggak usah membahasnya terlalu apa ini? Tidak ditetapkan, tidak juga apa ini? Dinafikan. Bilang saja Allah punya apa ini? Wajah yang tidak sama dengan wajahnya siapa ini? Makhluk, selesai. Nah, ini kata beliau. Ini contoh yang tidak usah digubris kelazimannya karena tidak termasuk yang ditetapkan atau dinafikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, lazim dari ucapan kalian bahwasanya Allah punya wajah adalah Allah itu punya jism, punya jasad, punya badan, punya anggota tubuh. Maka kita katakan, in kana hadzal lazim laziman fa huwa haqqun. Kalau memang ini adalah konsekuensi yang benar, maka saya pun apa ini? Karena kita kan nggak tahu ini lazim yang benar atau apa ini. Salah. Ya sudah. Pakai apa? Pengandaian saja. Kalau memang betul lazimnya adalah Allah punya jism, maka saya tetapkan Allah punya apa ini? Jism. Kalau memang apa? Benar. Digantung saja. Tapi kalau bukan konsekuensinya, maka saya pun tidak berpegangan dengan apanya? Konsekuensi. Saya nggak tahu apakah ini konsekuensinya dari penetapkan sifat apa ini? Wajah atau apa? Bukan. Allahu a'lam. Sudah? Nah. Selesai yang terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya adalah sebagaimana yang disebutkan tadi oleh beliau, bahwasanya lazim dari ucapan Allah dan Rasulnya adalah benar dengan catatan apa? Memang betul itu adalah apanya? Adalah kelazimannya. Dengan dua alasan. Yang pertama karena ucapan Allah dan Rasulnya adalah hak. Dan lazim dari yang hak pasti apa? Hak. Yang kedua alasannya karena Allah dan Rasulnya itu tahu tentang konsekuensi dari apanya? Ucapannya. Kalau konsekuensinya adalah kebatilan, maka nggak mungkin itu diucapkan oleh Allah dan Rasul. Rasul masa masuk juga manusia biasa? Iya. Kalau kan Allah bisa ngasih ini wahyu. Sehingga itu satu paket, ucapan Allah dan ucapan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Adapun tiga keadaan dari konsekuensi ucapan manusia biasa yang bukan ucapannya Allah dan Rasulnya, nanti insya Allah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.